Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review lanjutan ya untuk beberapa saham yang telah saya buatkan video analisa. Ada GGRM, HMSP, kemudian ada WIM juga. Dan dalam video kali ini, saya juga akan membahas dua saham yang menurut saya cukup berpotensi. Saham apa? Yang pertama ada ICBP yang hari ini mengalami kenaikan ya. Kemudian yang kedua ada LPPF ya, cukup berpotensi untuk rally seperti itu. Buat teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke review ya, review lanjutan untuk beberapa saham yang saya buatkan videonya sebelumnya. Untuk yang pertama ada GGRM atau Gudang Garam Tbk. Seperti yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya ya, pembahasan untuk Gudang Garam, HMSP, dan WIM. Itu saya sempat informasikan bahwa ada support ya di daerah EMA 50-nya ya, level 24.000. Apabila Gudang Garam ini mampu break, kemudian dia akan meretest ke support tersebut dan masih stay di atas, maka ada potensi dia melanjutkan kenaikan. Terbukti kalau teman-teman cek ya video saya tersebut, saya sampaikan bahwa dia sudah confirm break ya, kemudian ada potensi dia akan meretest supportnya yang tadinya resisten sekarang menjadi support ya, kemudian benar dia mengalami pantulan. Jadi dia sudah confirm break dari EMA 50 maupun resisten 24.000 dan sekarang dia menguji area level psikologis ya 25.000. Mampukah saham Gudang Garam ini untuk melanjutkan kenaikan? Untuk membantu teman-teman, saya akan melihatkan broker summary-nya ya. Untuk hari ini kita coba cek Gudang Garam. Saya cekkan hari ini saja ya. Gudang Garam hari ini jelas ada akumulasi ya. Jadi kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi oleh OD, PD, BK, MG, dan ZP. Harga rata-rata teman-teman perlu cek ya, under 25.000. Jadi masih harganya itu kisaran 24.000 tetapi di under 25.000. Jadi sudah floating profit walaupun masih tipis ya. Seperti ini, PD ini masih tipis. Seperti itu. Jadi selama akumulasinya berlanjut dan dia masih stay di atas support, teman-teman yang sudah punya bisa hold ya. Karena prospeknya ada kemungkinan atau ada potensi dia ada perbalikan arah ya, seperti itu. Yang perlu teman-teman cermati adalah area resist 25.000 ya. Kalau dia seandainya mampu break dari 25.000 maka ada potensi minimal ke level 26.000 dan untuk target jangka menengah hingga panjangnya itu di daerah 28.000. Jadi upside-nya masih cukup ada ya. Seperti itu untuk Gudang Garam. Kita lanjut ke saham kedua, HMSP ya. Kurang lebih sama dengan GGRM atau Gudang Garam ya. HMSP juga saya buatkan video analisanya. Dia pada waktu di sini ya. Dia meretest EMA 200-nya, jadi ada potensi dia breakout. Ketika breakout, maka dia akan meretest dulu supportnya ya. Yang tadinya resisten sekarang menjadi support ya di area EMA 200-nya 970, 975 dan benar dia meretest, kemudian hari ini melanjutkan kenaikan ke level 1005 atau naik 4,15%. Nah, kalau untuk HMSP ini ada potensi dia untuk menutup gap ya. Teman-teman bisa cek ini ada gap kecil di area 1020 sampai dengan 1030 25-an di area sana karena cukup berdekatan, jadi teman-teman bisa pantau. Kalau seandainya HMSP ini breakout dari level 1000, level psikologis juga, maka teman-teman bisa buy on breakout untuk target di jangka menengah hingga panjangnya ya di 1165 sampai dengan 1200. Dan sekali lagi dia confirm sudah berada di atas EMA
200. Apakah dia sudah mulai uptrend? Kalau dilihat secara chart, sebenarnya dia sudah tidak lagi downtrend ya, tetapi cenderungnya secara mayor ini mulai sideways seperti itu. Itu untuk HMSP. Kita coba cek volumenya juga, kenaikan hari ini disertai dengan volume. Kemudian broker summary-nya ya, kita coba cekkan HMSP. Kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi ya, oleh BB, AK, PD, IF, BK ya, seperti itu. Jadi kenaikan hari ini di tengah IHSG-nya yang koreksi tipis, saham-saham seperti Gudang Garam, HMSP, dan WIM ini nanti juga akan mengalami kenaikan. Jadi masih mampu melanjutkan kenaikannya. Kita lanjut ke saham ketiga ya, WIM, Wismilak Inti Makmur. Itu juga saya buatkan video analisanya, dan untuk hari ini dia sudah confirm berada di atas supportnya ya, masih bisa kembali di atas support 815, 820, dan hari ini ditutup di 850 ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mungkin nampung di daerah EMA 50-nya ya, 750, 760, mungkin sudah dapat posisi. Apa yang bisa dilakukan? Sebaiknya bisa hold ya, selama masih di atas 820 teman-teman masih bisa hold untuk WIM seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry sekarang? Teman-teman bisa pertimbangkan ya. Kenapa? Karena dia ada area resist di 900, sedangkan sekarang ini 850, jadi harganya relatif tanggung ya. Kalau mau entry sekarang, kalau untuk misalnya targetnya pendek ya, berapa persen, itu mungkin masih bisa, tapi pertimbangkan risk rewardnya seperti itu. Kalau untuk saya ini masih harga tanggung ya, kenaikannya 50, kalau turun itu di sekitar 20-30an, jadi masih rasionya belum 2:1 ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan kalau seandainya dia mampu break dari level 900, itu jauh lebih bagus ya untuk WIM. Oke, setelah saya bahas GGRM, HMSP, WIM, kita masuk ke saham yang menurut saya cukup berpotensi ya. Saham apa? Saham ini adalah ICBP atau Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk ya, yang hari ini mengalami kenaikan, dan dia bisa dikatakan dia confirm break dari resisten sebelumnya ya. Kalau teman-teman cek, ada area resist ya di sini di 9.600 ya, dan hari ini ICBP mengalami kenaikan hampir 3% ke level 9.800 ya, atau naik 2,89%. Kenapa saya bisa bilang dia confirm break? Karena kenaikan hari ini disertai dengan volume yang cukup tinggi dibandingkan beberapa hari sebelumnya ya. Ini jelas volumenya rata-rata di sekitar sini ya, jadi hari ini hampir 2 kalinya. Jadi dia sudah confirm berada di atas resisten 9.600. Mau dibawa kemana ICBP? Kalau dilihat posisinya dia melanjutkan uptrendnya ya. Kalau kita lihat secara mayor ini cenderungnya dia uptrend Mas Ian. Tapi secara minor sebenarnya dia mulai sideways ya. Di sini range sideways-nya. Kemudian sekarang mulai bergerak uptrend kembali. Apalagi ini sudah confirm break di atas resisten 9.600. Untuk target, seandainya teman-teman sudah punya di daerah bawah, let's say di under 9.000, maka teman-teman masih bisa hold ya, karena ada potensi ICBP ini di bawah all time high-nya berikutnya ya, let's say di level 10.000 sampai dengan 10.300, itu masih ada kemungkinan di area sana. Kemudian kalau teman-teman lihat posisi MACD, posisi EMA dan MACD ini jelas confirm mengarah ke atas semua ya. Di sini juga jelas mengarah ke atas, jadi jelas bahwa di sini ada akumulasi ya. Jelas ada akumulasi. Kita coba pastikan ke broker summary-nya dari ICBP. Ya, jelas ya. Ada akumulasi masif oleh kaset, AK, BB, ZP, dan LG. Harga rata-rata di 9.600-an ya hari ini. Jadi posisi sekarang dia sudah floating profit, walaupun masih cenderungnya masih kecil ya, tipis seperti itu. Tapi yang perlu teman-teman cek ya, jadi
kenaikan hari ini disertai dengan volume, kemudian disertai dengan akumulasi masif. Jadi dia sudah confirm berada di atas area resist. Apakah teman-teman bisa entry di posisi sekarang? Mungkin lebih bijak kalau seandainya ICBP ini mengalami koreksi atau meretest yang tadinya resisten sekarang menjadi support ya di level 9.600. Jadi buat teman-teman yang belum punya mungkin lebih bersabar, tunggu kalau seandainya ICBP ini dikasih koreksi, maka sebaiknya tunggu di area supportnya 9.600 ya, support barunya di area sana. Kalau seandainya ICBP ini tidak dikasih koreksi, masih digas, maka teman-teman bisa pertimbangkan risk rewardnya ya, karena ada area resist psikologis di 10.000, ini kenaikannya 200, kemudian kalau seandainya dibawa turun di level 9.600 itu ya juga 200, jadi risk rewardnya 1:1. Apakah teman-teman masih worth it untuk entry? Kalau misalnya worth it, teman-teman bisa entry, tetapi kalau seandainya tidak worth it, alangkah baiknya teman-teman bisa tunggu. Kalau seandainya ICBP ini breakout dari level 10.000 bisa buy on breakout, tetapi kalau seandainya dia gagal maka tunggu kembali di area support 9.600. Seperti itu ya ICBP. Oh ya, kebetulan tadi saya kelupaan untuk lihatkan broker summary-nya dari WIM ya. Kita coba pastikan untuk WIM apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi. Jelas ya, untuk WIM ada akumulasi masif ya. Jelas akumulasi masif oleh RF, BK, DR, XL, DH ya, seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua. Setelah ICBP kita akan bahas untuk LPPF. Ini sekali lagi ya, sektoralnya berbagai macam ya. Jadi tidak satu sektor, tapi beberapa sektor yang menurut saya cukup berpotensi. Untuk LPPF atau Matahari Department Store TBK, hari ini mengalami kenaikan ya 4,19% ke level 4.720. Kalau dilihat posisinya dia sudah berada di atas garis EMA 50 maupun EMA 200 ya. Kemudian dia sudah meretest resisten sebelumnya ya di area 4.500 dan berhasil stay di atas ya. Jadi dia sudah breakout, kemudian di retest, kemudian sekarang melanjutkan kenaikan seperti itu. Dan kemana sih arah pergerakan dari LPPF? Kalau dilihat dari potensinya, ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan, didukung kenapa? Garis EMA CD, kemudian posisi EMA 50 dan EMA 200 ini mulai mengarah ke atas, mengindikasikan akan ada dorongan ya, seperti itu. Ini juga jelas mengarah ke atas. Nah, resistennya di mana atau areanya akan menuju kemana? Resisten pertamanya ada di level 5.000 ya, level psikologi, sempat menyentuh area 5.000-nya tetapi gagal turun kembali. Jadi ada potensi untuk LPPF ini akan meretest kembali resistennya di level psikologis 5.000. Seperti itu. Apakah LPPF ini masih cenderungnya downtrend? Dia sudah patah tren ya, sudah patah tren, jadi minimal dia cenderungnya dia sideways dan ada potensi untuk melanjutkan uptrend ketika dia sudah mulai berpotongan kembali garis EMA-nya. Seperti itu. Dan kalau buat teman-teman apakah bisa entry di level sekarang? Kalau dilihat ini kan masih 4.700 ya. Area resistnya di level 5.000. Jadi masih ada gap. Masih ada space untuk 300. Apakah teman-teman worth it untuk entry di area tersebut? Saya kembalikan ke teman-teman ya. Tetapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih condong apabila LPPF ini mampu breakout dari level 5.000 ya. Kenapa? Saya juga akan menunggu garis EMA 50 dan EMA 200-nya ini berpotongan sehingga dia sudah confirm mulai reversal kembali. Seperti itu. Tapi teman-teman, paling tidak teman-teman bisa masukkan ke watchlist ya untuk pilihan saham yang menurut saya cukup berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Kemudian kita coba cek juga broker summary-nya ya untuk LPPF. Untuk LPPF hari ini, kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi ya oleh MG, DX, BK, YU, ZP, dan DP.
ya, harga rata-rata masih 4.700-an, jadi masih kurang lebih di harga ini ya, harga sekarang, tetapi sudah floating profit walaupun masih tipis, seperti itu. Jadi selama akumulasinya masih berlanjut dan dia masih stay di atas 4.500, cukup menarik untuk LPPF. Terlebih apabila dia mampu breakout dari level 5.000 dan garis EMA 50 maupun EMA 200-nya sudah berpotongan, maka dia sudah confirm perbalikan arah, teman-teman bisa re-entry kembali, itu jauh lebih enak. Kenapa? Karena ketika sahamnya sudah confirm uptrend, maka teman-teman lebih berpotensi untuk cuan daripada dia akan mengalami penurunan, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Buat teman-teman yang mau request saham apa yang akan dianalisa, silakan komen di kolom komentar ya. Saya akan berusaha untuk membuatkan requestan teman-teman seperti itu. Sampai